Emang boleh sholat sunnah sambil duduk, padahal masih bisa berdiri? Sebenarnya Al-Fatihah itu harus dibaca lagi kah oleh masing-masing makmum saat sholat berjamaah? Bingung ya? Yuk kita bahas. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita kembali membahas fikih ibadah yang alhamdulillah hari ini kita sudah mulai memasuki rukun sholat. Rukun sholat di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i ada 17. Namun dalam kesempatan yang berbagi ini, kita akan menjelaskan 4 rukun yang pertama dulu. Yang pertama, niat. Sebagaimana kita tahu, arti dari niat adalah memaksudkan sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya. Karena yang pertama kali dikerjakan di dalam sholat adalah takbiratul ihram, maka kita wajib menghadirkan niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Adapun yang dihadirkan dalam hati saat berniat itu tergantung jenis sholatnya. Untuk sholat fardu, maka harus meniatkan 3 hal. Yang pertama, perbuatan sholatnya, menentukan jenis sholatnya, dan juga meniatkan kewajibannya. Adapun untuk sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti misalnya sholat witir, atau yang terkait dengan sebab, seperti sholat sederhana, maka harus meniatkan 2 hal. Yang pertama perbuatan sholat, dan yang terakhir adalah jenis sholatnya. Untuk sholat sunnah mutlak, maka yang harus diniatkan hanya 1, yaitu perbuatan sholat. Adapun melafazkan niat, semisal kita mengucapkan usolli fardu subhi rokataini mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala, yang kita ucapkan sebelum takbiratul ihram, maka itu hukumnya sunnah. Kemudian catatan lagi yang perlu kita sampaikan adalah bahwa makmum wajib meniatkan dirinya sebagai makmum atau meniatkan sholatnya sebagai sholat jamaah. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Maksud dari takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Adapun beberapa syarat sah untuk takbiratul ihram, yang pertama adalah diucapkan dalam keadaan berdiri pada sholat fardu. Berarti tidak sah bila kita mengucapkan takbiratul ihram saat kita membungkuk. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat suara ketika mengucapkan takbir hingga bisa didengar oleh dirinya sendiri. Kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, itu terdengar oleh diri kita sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tidak salah dalam mengucapkannya dengan kesalahan yang berubah makna. Contoh, kita mengucapkan Allahu Akbar dengan memanjangkan ba pada kata akbar. Maka karena ini berubah makna, ini tidak sah kita takbiratul ihramnya. Kemudian yang keempat, takbiratul ihram untuk makmum harus diucapkan setelah takbiratul ihramnya imam. Kemudian yang ketiga yaitu berdiri bila mampu dalam sholat fardu. Berdiri maksudnya adalah tegaknya tulang punggung orang yang sholat meskipun kepalanya menunduk. Bahkan menundukkan kepala ketika berdiri adalah hal yang disunahkan ya. Jika seseorang tidak mampu berdiri, kecuali dengan menyewa orang untuk membantunya berdiri, atau dengan membeli tongkat dengan harga yang normal, maka dia wajib menyewanya atau membelinya. Nah, adapun maksud dari bagi yang mampu, ini untuk mengecualikan orang yang tidak mampu berdiri. Nah, untuk yang tidak mampu berdiri, maka dia diperbolehkan duduk dengan dada menghadap kiblat ya. Duduknya itu bisa di lantai ataupun di atas kursi. Kalaupun dia duduk di lantai, maka cara yang paling utama adalah dengan duduk iftirosh, seperti cara duduk di antara 2 sujud. Kalau tidak mampu duduk, maka dia boleh tidur miring dengan memiringkan ke sebelah kanan yang lebih utama ya. Kemudian juga wajib menghadapkan wajah dan dadanya menghadap kiblat. Kemudian kalau tidak mampu duduk miring, maka dia boleh tidur terlentang dengan wajah dan telapak kaki bagian bawah menghadap kiblat. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana batasan uzurnya seseorang itu boleh tidak berdiri dalam sholatnya? Nah, uzurnya itu adalah semua hal yang dapat menghilangkan kekhusyuannya atau kesempurnaannya, atau hal yang melahirkan kesulitan yang sulit ditanggung oleh manusia pada umumnya. Maka kalau hal itu terjadi pada dirinya, dia boleh tidak berdiri saat sholat. Nah, lalu juga disampaikan di sini bahwa berdiri bila mampu dalam sholat fardu. Nah, ada kata-kata dalam sholat fardu. Itu untuk mengecualikan sholat sunnah dengan semua jenisnya.
seseorang boleh sholat sunnah dalam keadaan duduk, bahkan tidur miring, walaupun dia mampu berdiri. Dengan syarat, jika dia sholat dalam keadaan tidur miring, maka dia wajib mengerjakan ruku dan sujud secara sempurna dari posisi duduk, dan tidak cukup berisyarat dengan kepalanya, karena tidak ada dalil akan bolehnya hal itu. Adapun tidur terlentang menghadap ke atas, maka itu baru boleh dilakukan ketika dia tidak mampu untuk tidur miring. Jika dia melakukannya pun padahal dia mampu tidur miring, maka sholatnya batal, karena tidak ada dalil ya akan bolehnya hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Fatihah dengan basmalah, karena di dalam mazhab Imam Syafi'i, basmalah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Nah, membaca surat Al-Fatihah ini boleh dengan hafalan, atau dituntun oleh orang lain, atau dengan melihat mushaf, atau dengan cara yang lain. Ya, intinya dia harus atau wajib membaca surat Al-Fatihah. Kemudian juga kewajiban membaca Al-Fatihah ini berlaku mutlak untuk setiap rakaat, untuk imam atau makmum, ataupun dia sholat sendiri, baik sholatnya sholat fardu ataupun sunnah, atau sholatnya mungkin yang bersifat sirriyah ataupun jahriyah. Pokoknya dia wajib membaca Al-Fatihah. Ya, kecuali mungkin untuk yang masbuk, karena bacaan Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Lalu juga perlu disebutkan tentang syarat sah membaca Al-Fatihah. Sebenarnya ada banyak ya, ini beberapa yang kita sebutkan saja. Yang pertama adalah mendengarkan pada dirinya seluruh bacaan surat Al-Fatihah. Nah, jadi seperti tadi takbiratul ihram juga harus diangkat suaranya sehingga terdengar oleh diri sendiri, maka Al-Fatihah pun sama. Ya, ingat ini didengarkan pada diri sendiri, jadi tidak juga mengucapkannya dengan keras. Kemudian yang kedua, wajib memperhatikan huruf-huruf dan tasydidnya. Nah, hati-hati ini ya. Dan juga yang ketiga, ini masih ada hubungannya mungkin dengan dengan yang kedua, tidak terjatuh pada kesalahan yang merusak makna ayat. Nah, ini tentunya penting buat kita semuanya dalam memperhatikan bacaan surat Al-Fatihah kita. Sudah standar belum ya? Insya Allah mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya terus belajar ya. Nah, ini ada bonus terkait tidur miring. Ya, seperti ini gambarnya. Kemudian kalau tidur terlentang, ya seperti ini ya. Demikian mungkin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum.